Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Ten Hag tersenyum, Arne Slot terkejut, sementara Arsenal cetak hat-trick kemenangan di kandang Spurs. Mampukah Arsenal menandingi City pekan depan? Langsung aja kita bahas di The Derby. Ketemu lagi dalam The Derby sama gue Panji Suryono, bersama juga Hanif Tamrin dan juga ada Coach Justin. Lanjut terus sama Rexona, dan pasti juga reminder untuk Dodi semua, kalian boleh request untuk bro atau babe of the month, tamu-tamu kita yang akan kita undang. Tulis di kolom komen request kalian siapa, mungkin kita nanti bisa mencocokkan waktunya dan juga pasti rate-nya ya sama bro ataupun babe of the month. Komen timnas dulu Ji, karena ya Rexona kemarin udah info, karena udah menjadi sponsor resmi juga timnas ya. Jadi kita tunggu namanya dari Rexona ya. Dari Rexona. Mantap. Oke, kita langsung lanjut ke gemuruh-gemuruh sosial media, di mana memang ini cukup ramai kemarin ya. Sehari kemarin lah. 8 besar PON antara Aceh lawan Sulteng. Ini ada terjadi pemukulan wasit, tapi memang sebelum pemukulan wasit banyak video-video yang sudah menunjukkan bahwa ada keputusan-keputusan yang kontroversial. Lagi ramai soal pemukulan wasit laga perempat final sepak bola di ajang PON 21 antara Sulawesi Tengah dan juga tuan rumah Aceh. Main Sultan yang menganggap wasit kontroversial dan memihak tuan rumah Aceh tak bisa menahan emosi dan memukul wasit hingga terjatuh. Dan di media sosial jadi ramai soal layak atau tidaknya wasit dipukul karena kepemimpinannya yang tidak netral tersebut. Gimana nih Flo atau Coach Lu mau ini nih, udah lihat video tapi ya? Udah. Ya kan? Ya, itu jelas bukan penalti. Ya kan? Itu jelas bukan penalti. Dan tim Sulteng marah ya, gue sangat paham. Ya. Cuman tidak ada satu alasan yang membenarkan mukul wasit. Setuju. Karena sepak bola kita ini kan lagi naik ya, timnasnya ya. Jadi secara tidak langsung semua penonton atau netizen bola berharap semoga liganya juga naik, semua naik ya, termasuk di semua event di semua event sepak bola kita berharap kualitasnya meningkat. Nah, dengan kejadian kayak begini ya drop lagi. Tapi lo kayaknya belum lihat semuanya ya? Ya maksudnya lo baru lihat yang kasus yang penalti doang? Hanya penalti doang. Gue udah banyak banget kepingannya di itu kacau sih itu. Jadi kalau gue lihat berbagai macam keputusan yang diambil oleh wasit itu, dalam satu pertandingan. Oke, itu gue nggak lihat. Gue hanya penalti. Ada 3 yang kontroversial. Dan penalti aja itu nggak layak penalti. Ya, itu juga nggak layak penalti. Gue sih lebih ke gini. Gue sepakat sama Justin bahwasannya pemain mukul wasit itu unforgivable, unacceptable. Dia harus dihukum. It is what it is. Tapi yang POV yang pengen gue sampein juga gini. Ini kan PON ini kan masih anak-anak muda ya. Masih dalam fase dia untuk berkembang baik dari sisi skill maupun dari sisi mental. Lu bayangin Ji, ini adalah potensi-potensi bakat-bakat yang nanti mungkin bisa menghiasi timnas. Nama-nama yang eventually dari segitu banyak yang tampil di PON akan ada 1-2 yang menurut gue bisa potensi untuk bisa main membela tim nasional. Jadi yang gue kecewa adalah dengan lu melakukan praktek seperti ini dari sisi wasit ya. Itu anak-anak mentalnya bisa kena. Mereka ngerasa kayak ngapain gue main serius bagus. Kalau gue dibeginiin dan dikerjain dan mereka tuh masih dalam mental yang belum mature untuk bisa menerima itu. Bahwasannya kalau kita sebagai pelatih ngasih tahu, iya kita dicurangin, mungkin quote unquote dicurangin, tapi kita masih menyelesaikan pertandingan ini dan biarkan federasi yang menindak wasit tersebut. Itu adalah harusnya yang kita lakukan. Maksudnya yang bisa dilakukan. Tapi kan balik lagi Ji,
ini udah dirusak duluan. Karena apa? Karena adanya praktek yang mungkin quote unquote fishy gitu loh. Ngapain maksud gue? Sampai kapan liga kita, pembinaan pemain kita bisa lebih baik kalau wasit yang bertugas terus-menerus melakukan, dan ini berkali-kali nggak cuma di PON tapi juga di liga kan sering terjadi. Gue ingat banget pertama kali Pak Erik terpilih sebagai ketua umum PSSI, yang dia lakukan adalah dia akan mensejahterakan wasit, dan jika wasitnya sejahtera, ini nggak kejadian, Ji. Katanya akan dibagusin lah gajinya, katanya akan lebih baik lah, dan ya gue sih balik refer ke situ aja. Kalau memang ada skema yang baik untuk bisa mensejahterakan wasit, ada interference itu tidak akan bisa reflect ke keputusan wasitnya apapun itu. Wasitnya akan sangat unbiased gitu. Gue nggak tahu kalau PON ini yang bertanggung jawab PSSI daerah atau langsung ke PSSI harusnya pusat. Harusnya Asprof kan? Tapi Asprof kan di bawah naungan PSSI, coach. Cuman Asprof itu ketuanya kan dipilih oleh membernya, bukan ditunjuk PSSI. Betul. Tapi maksud gue gini, kinerja program yang disampaikan oleh Asprof itu mendetermine seberapa besar support PSSI pusat terhadap provinsi. Nah, obviously kalau memang ternyata penyelenggarannya sejelek itu, ya jangan disupport lagi ke depannya dengan dana FIFA FIFA yang itu untuk development itu lah. Development itu gitu. Ya, tapi memang ini banyak yang nanya sama gue, Bang, lo cuman bilang malu-malu, kalau lo di posisi itu main bola, lo akan melakukan apa? Gue ngerti sih bagaimana emosinya ketika lo udah berjuang keras, lo dalam keadaan unggul, tiba-tiba ada beberapa kontroversial yang benar-benar mencurigakan, itu terang-terangan, bukan lagi mencurigakan tapi memang terang-terangan. Kalau gue akan langsung mendingan gue walk out daripada gue melakukan dosa. Dan itu mereka lakukan itu. Diakhirkan, tapi di kan masuk extra time mereka walk out. Mereka akhirnya setelah 1-1 mereka nggak melanjutkan. Nah kalau gue akan di main yang itu, gue udah dari penalti ini gue akan udah memutuskan udah nih walk out, karena udah ada 3 keputusan yang nendang muka, coach. Pertama nendang muka. Jadi ada nggak lihat. Dia ini ngap bola gini, terus orangnya ngelewatin backnya tuh nendang muka, nggak dikasih apa-apa. Itu dikasih penalti. Nggak dikasih kartu, nggak ada pelanggaran. Ya kalau pelanggaran masih penalti dong, karena udah penalti. Itu nggak. Parah. Kedua ditendang kakinya di sini 2 kaki, itu juga nggak kena. Itu parah. Jadi 3 keputusan kontroversial yang gue bilang. Jadi digunting, justru pelanggarannya buat orang yang menggunting. Itu anjing sih. Jadi tuh orang yang ngegunting dikasih. Orang yang digunting dikasih pelanggaran. Aneh banget kok. Itu anjing, itu aneh banget sih memang. Jadi memang udah mempertanyakan mereka ini harus sadar bahwa zaman teknologi sekarang bisa dilihat. Replaynya ada sekarang, nggak kayak dulu gitu kan. Iya, walaupun gua rasa tetap nggak bisa dibenarkan mukul wasit. Nggak, itu setuju gua. Itu nggak bisa dibenarkan. Walaupun kalau gue dengar, untuk gue penalti aja aneh. Iya. Sangat aneh itu dikasih penalti. Tapi kan masih ada jalan lain gitu loh. Betul. Yaitu protes keras. Contoh kerjasama dengan media terekspos. Nih lihat, media kalian bisa lihat sendiri, dan kami walk out karena ini yang terjadi. Terus protes ke PSSI. Tidak dengan kekerasan. Setuju. Ya itu makanya memang akhirnya menjadi sorotan. Ini sebenarnya layak apa nggak layak nih mukul wasit yang wasitnya sudah ketahuan mencurigakan. Nah makanya gue jawab kan, kalau gue prefer udah jelas ya walk out dari awal, daripada lu mukul orang baru lo walk out, karena itu udah lo yang salah di situ jadi kan. Jadi kan lo walk out, lo ajuin protes dan lain-lain, karena itu sudah membuktikan, ada banyak video yang membuktikan bahwa itu mencurigakan sekali. Ya kita doakan ini akan ada hasil titik terangnya ya dari investigasi dan lain-lain. Jangan biarkan mafia-mafia di lapangan sepak bola ini bergerilya, bahkan untuk usia muda nih memalukan, sampai pelatihnya Sultan ini si Zulkifli Syukur dulu bek kanan timnas juga kan, dia bahkan minta maaf. Gue minta maaf, tapi gue juga yakin nih wasit akan diberikan hukuman sebesar-besarnya. Itu aja yang dia minta. Oke, itu dan itu penting. Wasit diberi hukuman itu penting. Penting itu. Terutama dibasmi siapa yang ngebayarin wasit. Gue yakin pasti titipan, bukan sekedar inisiatif wasit. Oke, kita ke gemuruh sosial media kedua. Ini lagi rame Jay Izyes soal penampilannya waktu sama Venezia kemarin di bantai AC Milan hari Sabtu kemarin. Meskipun kalah telak 0-4, Izyes tetap menjadi salah satu pemain dengan rating terbaik di klubnya 6,1. Jadi para warganet membandingkan rating Izyes ketika main sama Martin Paes dan juga main sama kiper Venezia. Tapi yang 6,1 itu tertinggi di tim Venezia kan? Di back-backnya terutama. Di back-backnya kan? Backnya sama kipernya. Ini banyak langsung kayak kita tadi live reaction coach yang ini sebelumnya juga pertanyaan yang masuk banyak, apakah
Jay Izzes ini nanti bisa membela tim Big Four gitu misalnya di Serie A. Banyaklah pertanyaan kayak gitu. Dengan ngelihat penampilan dia ketika menghadapi tim-tim besar. Nah, lo sendiri bisa. Gini kalau Napoli, Roma gitu. Gak gini, kalau lu punya scouting, itu yang lu lihat benar-benar personal. Mereka nggak peduli dengan skor. Mereka lihat performa pemain ini seperti apa. Dan pasti zaman sekarang dengan banyak segala data dan lain-lain, dilihat lawan. Jadi penilaian let's say Venezia lawan Milan mungkin berbeda dengan penilaian Venezia lawan Como contoh atau Bologna. Como juga tim papan bawah kan. Jadi mereka punya parameter sendiri sehingga gue bilang kalau Izzes main konsisten dia sangat bisa masuk ke radar minimal ke klub kayak Fiorentina, Bologna gitulah. Ya minimal papan tengah dulu lah. Ya di bawah Big Six itulah. Tapi yang jelas tadi kalau kemarin tuh gue lihat ada satu back tengahnya yang juga debut tuh. Itu blunder. Terus juga kipernya si Jesse Jordan emang blunder. Jadi memang di antara yang lain pada bau, Izzes yang paling bersinar stabil lah, menurut gue paling stabil lah. Dari pertandingan pertama sampai akhir, pertama dia nggak main. Kedua lawan Torino juga main bagus. Ketiga kemarin dibantai itu ya. Kita doain aja sama-sama para netizen agar Jay Izzes bisa lanjut terus main dengan baik ya, dengan tampil ciamik gitu. Ya, kayak kita bersama Rexona pastinya. Tapi sebelum kita ke segmen in-depth, gue mau ajak kalian juga buat belanja Rexona Men Ice Cool baru yang berikan perlindungan 72 jam segar dingin non-stop dengan wangi juara. Ya, langsung aja check out di TikTok Shop gue karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba, atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang juga di bawah ini. Ya, atau bisa juga klik di YouTube Shopping sekarang ada nih di bawah deskripsi. Udah ada YouTube Shopping. Coach Justin selalu jadi yang pertama guys untuk fitur-fitur baru. Asik. Termasuk 4K ya? Oh, 4K juga. Episode 4K perdana nih. Oh iya, khusus podcast ya. Lagi kita udah main 4K. Kecuali live reaction lah, ntar berat soalnya live reaction ya. Oh iya, live reaction nanti delay nanti ya delaynya cukup lama. Oke, kita masuk ke segmen India pertama di mana Liverpool mengalami kekalahan di Anfield yang angker itu lawan Nottingham Forest setelah 50 tahun lebih, seingat gue tadi 50 tahun nggak salah ya. Jadi setelah mengawali 3 laga tanpa kebobolan dan juga dengan 3 kemenangan, justru kalahnya lawan Nottingham Forest yang benar-benar tahun lalu ya ada di peringkat bawah-bawah banget lah. Ini apa yang salah coach? Gue sampai juga dibully kan. Lu kemarin katanya bela-belain Slot daripada Ten Hag, terus nyatanya sekarang Slot kalah juga. Apa yang salah dari permainan Liverpool kemarin? Lu ngebela pelatih kan bukan hanya dari menang kalah. Betul, setuju. Gak tolol kalau lu kalah terus lu dibully ya. Emang netizen kita harus kita edukasi ya. Intinya adalah pemain lagi out of form. Kebobolan 1 gol itu biasa banget. Juga golnya kan gitu doang, kan? Counter gitu doang kan. Yang gue bilang lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Masalahnya pemain depan gak cetak gol. Salah lagi egoisnya. Jota sama Luis nggak begitu kelihatan. Cadangannya bapuk juga. Dan mereka terlalu, terutama di ini menurut Slot sendiri, mereka terlalu sering kehilangan bola. Padahal kalau gue lihat Gravenberch main cukup solid loh. Lumayan. Ya kan cukup bagus, dan TAA ya not bad juga main di tengah kan kemarin. Walaupun ya akhirnya space-nya cukup besar ya ketika dia main ke tengah ya. Tapi ya lu nggak bisa nyalain 1, 2, 3 pemain. Yang jelas mungkin lininya ya, lini belakang oke lah, not bad lah dari Liverpool, walaupun mereka juga Forest juga dapat berapa counter attack lagi ya. Iya counternya. Di save sama Alisson, tapi gue bilang golnya itu salah Alisson kalau gue bilang. Gue lebih ke back kanannya coach. Ya juga. Dan dari si Elanga ke kiri itu menurut gue dia punya chance untuk motong di situ ya. Motong betul. Karena si Odoi jadi gampang banget megang bola ya. Kalau gue mungkin ya. Anyway, ini this is football. Lu nggak bisa berharap satu tim main bagus terus tiap minggu. Iya. Tapi mental juaranya kayak City lah atau Real Madrid. Main jelek tapi bisa menang. Nah, Liverpool harus masih belajar hal-hal kayak begini. Ya, ini mungkin lebih kepada kayak strong message aja ya buat Arne Slot ya, welcome to the Premier League gitu. You will get this type of results along the way gitu. Dan kalau lihat even di awal-awal Pep Guardiola sering banget, maksudnya berapa kali dapat hasil kayak gini lawan Crystal Palace. Tiba-tiba gue inget banget yang ngegolin Andros Townsend. Itu shooting dari luar kotak penalti kalah lawan Crystal Palace. It happens. Tapi apakah
Pep Guardiola jadi pelatih yang jelek ya? Enggak. Betul. Ya, along the way lo akan dapetin hasil-hasil kayak gini. Cuman kalau bisa dikombinasi selain dari maksudnya mungkin ketidakfamiliaritasnya Slot yang sedang beradaptasi dengan Premier League, gue juga pengen nge-highlight sedikit yang mungkin ya lini tengahnya tuh belum selevel dua kandidat lain. Kalau gue bilang, kalau compare sama Arsenal, compare sama Man City, lini tengah kualitas lini tengah Liverpool secara keseluruhan itu nggak zamannya ketika Firmansyah, ketika dia punya Fabinho yang strong banget, Wijnaldum, Henderson, itu lagi top banget di level permainannya. Sekarang kan lagi rebuilding di mana ya lu bilang tadi Gravenberch di musim pertama belum banyak menit bermain, sekarang mulai dipercaya ya bakal ada ups and down. Emang Rodri langsung bagus ya? Enggak. Gue inget banget zaman Fernandinho ada, apakah Rodri dapat main? Enggak. Tapi McAllister sama Soboslai udah sering gue bilang. Sobo jelek kemarin mainnya. Ini dua pemain ini nggak pernah konsisten. Dan justru pemain tengah ini yang harus mereka beli, cuman lu nggak dikasih duit. Belinya Chiesa doang, itu pun harga 7 juta plus add-on jadi 10 juta gitu. Ngerti gak? Ya susah juga lu sebagai pelatih. Walaupun squad lu bagus, cuman ya ketidakkonsistenan ini pasti terjadi. Cuman gue nggak ngelihat ada yang sesuatu yang bikin panik sama sekali. Karena dari mereka akan bounce back kok. Dari sisi main masih dominan. Dan lo harus lihat lawannya Nottingham Forest yang benar-benar mainnya ya ini benar-benar parkir bis di belakang gitu. Sitting deep banget. Dan gue melihat kemarin ya ini mungkin Slot baru menemukan satu timnya pertama 11 pemain terbaiknya. Kemudian ketika dia buntu, dia belum bisa nemu plan B-nya. Dan kemarin dia nyoba Darwin Núñez dimasukin, si Tsimikas dimasukin. Dan menurut gua itu dua pemain gak perform juga kemarin. Jadi memang dia harus tahu dulu bagaimana merotasi pemainnya dengan skuad yang seperti ini. Karena ketika kemarin dia udah 3 pertandingan bagus, buntu dia belum nemu nih. Ketika buntu siapa nih yang bisa menjadi pemain bedanya? Nah kayaknya dia harus menemukan dulu dalam beberapa waktu ke depan. Sama kayak Juve lawan Empoli kemarin kan. Lo lihat semua pemain baru diturunin di starting 11. Nico Gonzalez, Stone Cold Miners. Terus ada di kiri ada seperti tweetnya Mama Douglas Luiz gitu. Akhirnya punya pelatih yang bisa menurunkan squad baik. Gue lihat skornya 0. Vlahovic babuk ya. My friend, gue nonton 90 menit. Itu passing salah semua. Itu semua pemain baru diturunin. Mamat Kardus dong berarti ya. Anjir, ngaco men. Itu semua enggak, mendingan yang pertama yang kedua ketika yang main Mbanggula itu ya. Atau misalnya pemain lama lah yang masih main gitu. Ini semua diturunin, nggak ada yang nyambung, nggak ada, sama sekali disconnected gitu. Lu butuh, gue masih inget Pak Panji protes Zirkzee match pertama. Lu lihat perbandingan match pertama sama kemarin, jauh beda kan. Pertama emang kelihatan belum nyambung sama sekali. Belum. Dan kemarin bagus. Ya ini dia, satu pemain, apalagi Juve banyak pemain baru, ya butuh waktu untuk nyambung. Ya ini sama kayak Slot, dia Slot juga butuh waktu. Ya lu jangan bilang dia kayak penyihir bisa langsung. Iya betul. Ini butuh waktu. Tapi kualitas lini tengah sih gue nggak yakin sih sama Liverpool. Tapi maksud gue dengan apa yang diperlihatkan secara permainan dengan short space of time yang sangat pendek. Itu keren. Itu cukup oke lah. Cukup meyakinkan lah gitu kan. Bahkan lu kemarin sempat prediksi dia bisa bersaing sama Arsenal ya, di atas Arsenal ya peringkat 2. Jadi harusnya ketika memang nggak ada masalah internal sih harus aman-aman aja. Lu interview dia nggak? Yang dia nge-breakdown gimana cara ngalahin MU pertandingan itu. Dari situ gue bisa ngeliat anjing nih orang pintar. Ini orang pintar. Metodis banget dia tahu perubahan taktikal yang small perubahan kayak TAA nggak masuk ke dalam tapi keluar. Karena Rashford harus jagain. Rashfordnya selalu telat track back. Karena ini perubahan kecil yang bisa punya impact besar ke tim. Iya benar. Itu pemain pelatih harus paham gitu. Nah, ini ya kata-katanya udah tadi ya, kata-kata udah muncul ya. Jadi hasil ini katanya Slot nih udah ngomong hasil ini sungguh membuat frustasi dan kami tidak boleh puas dengan bagaimana jalannya laga. Terlalu sering kita kehilangan bola di area sendiri. Kita harus lebih baik saat memegang bola. Iya sih memang kemarin mereka dominan tapi kurang nge-push aja gitu. Kurang agresif aja. Kayaknya lebih nyaman megang bola tak tapi justru nggak mencoba lebih berani untuk take risk untuk masuk ke kotak penalti lawan sih. Ya itulah gue bilang tadi welcome to the Premier League. Akan ngerasain tim-tim kayak gini. Lu akan ketemu banyak tim-tim kayak begini. Jadi bukan berarti dia jelek ya. Para haters buat gue fans MU tapi gue nggak bilang dia pelatih jelek langsung goblok emang ngata-ngatain emang goblok emang fans MU yang kadang-kadang. Tapi fans MU itu semua keluar kandang dan ngebully Liverpool semua.
Tumben-tumbenan loh. Iya. Ji, menang kartu merah doang. Yang bikin gue kesel sama ini yang kita bahas nih. Kita lawan Soton 3-0, kembali ke jalur kemenangan karena lawannya cuma Soton. Di kandang Soton dan Rashford baru cetak gol, udah gue langsung bully nih. Ini pasti akan keluar lagi nih pemain fans yang memuja-mujinya. MU banget ya. Iya. Asli. Habis dibantai-bantai, menang sekali. Wah, langsung betul. Semua keluar. Wah, tsunami trofi. Mumpung menang guys. Tapi gue di Twitter berantem lah, maksudnya bukan berantem. Gue debat sama beberapa fans MU. Lo fans MU tapi lo ngebully tim lo sendiri gimana sih lo? Gue membela tim gue karena gue mengkritisi pemain-pemainnya, mengkritisi pelatihnya, bukan gue nggak suka timnya dong. Bukan berarti gue kritik pemain atau kritik pelatihnya, terus gue nggak nonton timnya lagi kan gitu. Sama kayak gue kemarin bilang Rashford golin, itu lebih ke murni lewat skill individu coach, bukan dari hasil kerjasama yang keren ya, walaupun memang sih keren. Tapi kan lu lihat lawannya Soton, lu coba deh kalau lawannya Liverpool, nggak akan dia dapat space segampang itu, semudah itu. Nggak usah jauh-jauh Soton, nggak usah jauh-jauh Liverpool. Lawan Bournemouth kemarin, lawan Chelsea, gue kemarin sedikit lihat Chelsea sedikit beruntung lawan Bournemouth karena di bawah Iraola mainnya tuh gila coach, berantemnya parah banget ya Iraola. Dan kemarin beruntung ada Nkuku ya. Iya. Coba itu Jackson, kagak masuk itu bola. Dan backnya udah kayak salah komunikasi. Dan gue kemarin bilang lawan Sotonnya terlalu ngasih ruang terlalu banyak buat MU untuk bermain. Jadi ya wajar menang, tapi minggu depan bisa nggak begini? Ini yang pertanyaan gue. Ketemu siapa? Nah itu gue belum lihat sih. Lawan siapa yang minggu depan? Enggak, mereka itu harus menang 3, 4, 5 pertandingan untuk mengembalikan percaya dirinya. Kemarin gue lihat potongan klip di Twitter ya. Menurut gue make sense juga. Jadi ada yang bikin kompilasi permainan Marcus Rashford dari zaman Mourinho dan sebelum Mourinho sama sekarang belakangan ini. Dimana dia nggak berani lagi take ons. Sebelum pas zaman Mourinho dan sebelum sama Mourinho, ketika dia merengsek dari kiri atau kanan dalam situasi dia berani buat ngelewatin coach, dan beberapa kali pergerakannya itu emang deadly menurut gua, dan itu yang menurut gua seolah-olah hilang setelah kasus yang dia versus government oposisi Inggris yang gara-gara dia bikin campaign makan siang itu pressure banyak, kemudian yang habis yang penalti kelihatan banget itu berimbas banget terhadap kepercayaan dirinya untuk take on lawan. Ketika dia punya bola, lu lihat deh banyak banget dia sekarang balikin lagi balikin lagi ke belakang, dan kalau dia mencoba buat 1 lawan 1 sering kali gagal, kehilangan bola gitu. Nah itu yang mungkin bisa sedikit demi sedikit dibangun lagi rasa percaya dirinya lawan tim-tim kayak Soton kayak gini. Lu coba tusuk, lu coba bikin impact gitu kan, dan bisa membuat rasa. Tapi gue melihat ya Amad Diallo sih, gila ya. Wah, Amad Diallo kemarin progresnya gila Amad Diallo. Eksplosif banget cara mainnya. Anthony udah tenggelam itu. Iya, kelar lah udah. Mending di loan aja itu Anthony. Enggak, udah lepas aja. Ini gue bahkan ngeliat cara mainnya sedikit mirip Saka ya. Cara dia ngegiring bolanya eksplosifnya. Gak semateng Saka sih. Iya, maksudnya sedikit mirip, udah menuju ke sana gitu. Mentah Ji, tapi maksudnya impactnya mungkin bisa seperti itu. Ya Saka kan juga butuh berapa tahun kan bisa seperti itu kan. Menurut gue sudah mengarah dari cara dribblenya, dari cara cut inside-nya, itu yang beda sama Anthony eksplosivitasnya. At least pada saat dia pegang bola ada rasa bahaya. Nah itu ya kan. Itu yang penting. Walaupun dia ujungnya passing kembali, at least dia bisa tarik 2 orang, 3 orang, dan ini harusnya bisa lebih dimanfaatkan ke depannya. Lu tuh yang bedanya, ada rasa unpredictability ketika dia pegang bola. Beda banget sama Garnacho. Kalau Garnacho pegang bola nih, lu tau lah. Kayak gue rasanya kayak lihat Martinelli gitu main. Udahlah gitu bakal begini. Benar. Tapi kalau sama Diallo is different. Ada level of unpredictability dari sama Rashford lebih predictable mana? Rashford kan? Karena Rashford kan tinggal dribble panjang udah ketebak gitu kan. Dan sering gak lewat. Iya itu dia makanya Amad Diallo memang inilah yang paling progresif, paling kelihatan lah dari MU sekarang ya. Kita pindah ke City. Ini kemarin gue baca dari timeline dari fans Liverpool yang sedang menghibur diri. Kita lihat nanti kalau City tidak ada Haaland seperti apa. Mereka menjadi one man team. Waktu nggak ada Gero, nggak ada Haaland, juara juga. Iya makanya kan. Sekarang lagi Haaland memang lagi wangi-wanginya. Cuman memang nggak wangi juga top skor tahun lalu dan juara juga. Soalnya dia pakai Rexona. Itu Pep itu harus diculik. Ini masih intinya Pep itu harus diculik, dimasukin kandang berapa 2 tahun gitu. Tapi gila sih Haaland dibawa Pep ya. Itu yang gol pertama anjing itu gol striker sudah sempit. Striker yang jago kok harus cadang. Itulah gue bilang Madrid punya Mbappe, City punya Haaland,
yang lain punya Deadwood. Anjing gitu. Iya, kemarin Liverpool punya Nunes, kurang Deadwood apa itu? Kalau kan kita baru aja live reaction kan kemarin kan. Nah, itu Dominic Solanke yang 5 juta. Ada kondisi kayak gitu di mana di press pemainnya Arsenal bola lepas 1 lawan 1 Ji. Maksud gua gitu loh, lu 65 juta pound anjir. Kagak gol. Kayak Spurs punya Solanke, Chelsea punya Jackson. Arsenal punya Havertz. Gak jelas juga. MU juga Højlund. Ya, MU punya Højlund. Sama. Ya, itulah beda. Masih mentah semua. Tetap lumayan jelek aja masih bisa top score. Anjing itu gol pertama. Jadi striker goal getter itu penting. Dan gol kedua tuh kelihatannya gampang banget ya. Yang gol kedua tinggal ngelewatin lawan, ya kan? Tapi itu kalau susah juga. Iya, kalau lu nggak jago screening mah nggak bisa dapat bola kayak gitu. Kalau striker kecil mah juga gak susah jatuh pasti lawan back gede sedikit gitu. Kemarin itu yang pembeda itu Haaland. Iya. Tapi gimana rasanya lo sebagai fans MU melihat debutnya Jadon Sancho ya? Itu juga ramai di Twitter. Orang bilang Sancho main oke, gua akui Sancho main bagus. Main bagus kemarin. Gak di Dortmund ini juga kan baru gitu. 1 match. Iya itu benar. Baru 1 match dia main bagus. Sebelumnya dia main nggak kelihatan juga. Tapi ya namanya juga fans Chelsea itu kan butuh hiburan ya. Mereka sangat sedikit hiburan. Jadi kalau ada satu hal atau satu kasus yang positif langsung diheboh-hebohkan sama fans Chelsea. Kayak MU rugi lah jual. Nah, lu lihat aja ntar. Lu masih koar-koar nggak tentang Sancho ini? Nah, gue cuma nge-tweet kemarin kan, kok Sancho di sini mau kerja keras, cetak assist pula, langsung dibully gue fans MU. Itu kan baru 1 match. Iya kan gue cuma bilang kok dia kerja keras tumben. Tapi mungkin yang membuat dia mau bisa bekerja keras adalah lingkungan yang nyaman dan kepercayaan itu mungkin yang membuat Sancho mau. Tapi ketika dia udah tahu timnya udah kalah mulu, pelatih udah gak ngasih kepercayaan sama dia, pasti mainnya ogah-ogah. Ini adalah pemain yang kayaknya adalah tipikal yang moody. Kalau nanti dia ketemu masalah mulai hasilnya nggak berpihak sama Chelsea, mungkin akan kelihatan lagi tabiatnya yang mainnya gitu, main pemain salon lah. Tapi gue mau nanya dulu dong sama fans Chelsea, Jadon Sancho dapat locker room di ganti dari 100 kan, ya enggak? Dari berapa? Kan udah di main ya? 45. Udah dijawab sama Maresca, dia cuman kerja sama 20-an orang. Di tweet ada yang balas kalau ya gue bilang kalau mengalami cedera kan. Ya coach, kedalaman squadnya Chelsea bagus. Ya iyalah 45 pemain. Itu udah bukan kedalamannya bagus, kedalamannya dalam banget itu kan. Dalam apa pemain punya 45? Anjing Neto, Felix, Sancho di kiri udah. Itu. Masih ada Mudryk Madueke di kanan, Palmer juga. Anjing emang banyak banget. Tapi ya kemarin gue melihat kayaknya ini bakal menjadi hasil seri, tapi 1-0 menurut gue penting kemarin lawan Bournemouth yang gue lihat secara permainan bagusan Bournemouth ya kemarin. Iya, bagusan Bournemouth. 2 kali kena tiang. Iya, eksplosif banget cara mainnya. Iya, tapi gue nggak tahu ya. Gue feeling gue ngerasa kayak Chelsea akan lebih baik di bawah Maresca. Harusnya iya sih kalau lihat dari cara mainnya. Kalau lihat cara mainnya kayak agak ada polanya tapi gitu. Palmer nggak kelihatan gue bilang. Iya. Iya karena kan dia gocek-gocek mulu kemarin. Kan dia masih muda, lu kasih dia waktu lah. Kayak Foden juga kan nggak langsung. Tapi kemarin menurut gue lebih ke karena itunya guys, support di tengahnya menurut gue kurang kemarin. Kurang. Begitu sih siapa yang tinggi gede tuh Renato Veiga nih pemain anjing udah kayak pemain basket. Itu lari-lari nggak jelas anjing. Tipikal pemain yang cocok dengan rata-rata pemain Chelsea. Iya. Karakternya kayak gitu semua. Itu kayak dulu di Chelsea Love to Seek juga gitu, model lari dengan badan gede nggak tahu kemana nggak punya visi gitu kan. Cuman punya muscle di sana. Karena kan emang Chelsea sekarang tipe rekrutmennya gitu kan. Lo ngeliatin fisiknya terus harga jual ke depannya kayak contoh gue nggak bilang semua, beberapa pemain Chelsea yang dibeli yang nggak punya nama kalau lo lihat di musim panas kemarin dijual lagi dengan profit. Iya lumayan hasilnya David menguntungkan. Washington lah, siapalah, si ini si itulah dengan profit semua, tipis profitnya, tapi ada profit. Gallagher yang profit gede banget mah. Iya gitu. Jadi ini adalah ya gue nggak tahu ya apakah secara rekrutmen nanti ke depannya in a long term akan terbukti atau enggak. Justru ya
Mungkin ada yang some win, Itu- beberapa lo kalah gitu dari Itu ATM nyesel itu beli Gallagher lah. mahal banget lagi anjing. Mainin lari-lari nggak jelas. Simonnya kan dia fight kok. Wah, Gua butuh kita lihat fight gitu. bisa ngapain dia kan. Semua kan tukang jagal di situ. Udah Paul, Conor Gallagher, udah. Pokoknya gue nggak tahu dia ngumpulin pemain buat berantem, kayaknya bukan buat main bola. Ini Koki, Lorente. Performance-nya beda. Yang penting fight dulu di tengah kan. Oke, dari London Barat ya kalau Jersey ya, kita pindah ke Jelas lah, malu London gua. Utara. Tapi Kita sebelum ke ini, London Utara. gue mau nanya dulu dong. Kemarin gue lihat ada scene lu udah kayak nabi sepak bola dikelilingin di Citos. Itu gimana? Lu lihat serami apa antusiasme orang ketemu lu gratis itu? Gini, gue itu kan selalu tidak pernah mau menolak orang minta foto. Iya. Jadi, oke, gue jelaskan karena waktunya kan bisa panjang. Panjang. Gue itu tampil 2:30, tapi jam 1 gue suruh hadir. Oh, tumben lu bangun jam segitu. Disuruh datang ya udah. Gue ngikutin SOP lah. Karena gak ditawar nih. Ditawar tapi udah deal gitu, gak ditawar. Deal. Deal. Harganya gak Gue ditawar. datang jam 1 tak lihat masuk ke tenda buat itulah. Ya buat Lain. kalian. Buat Thailand, ngapain gue di tenda, gue keluar sambil ngerokok, datanglah itu minta foto biasa. Gue laden ada sekitar 20-an orang lah. Terus 20 udah selesai, terus gue masuk bikin foto IPL. Gue bilang ya nggak apa-apa deh, minimal kalau nggak dapet ya jagain piala IPL buat jadi foto dulu lah. ya sama trofi. Foto sama trofi udah keluar. Anak-anak teman-teman sport 77 kebetulan ada di Ada juga. Gue ajak makan, oke? Makan 2:30 gue tampil, oke? Pas gue selesai makan gue turun ke bawah, talk show, tak lumayan seru, lumayan sejaman, terus gue turun langsung Iya tuh gue liat di itunya foto-fotonya. mungkin ada 30 lebih orang dan itu dempet semua. Security-nya itu kan agak takut ya. Jadi kayaknya demi keamanan. Padahal gue udah Iya lo kan ada haters coach, harusnya lo juga harus menjaga lah gitu kan. Dia priuk nasi banyak orang. Gue lebih banyak. Iya tapi kan kalau ada yang colongan kita nggak tahu gitu. Gue bilang guys sabar, kalian akan dapat waktu kok untuk foto. Ternyata nggak bisa 2-3 foto ditarik sama Iya. Kalau nggak selesai pasti. Kalau nggak selesai. Sambil jalan pun masih foto-foto. Gila ya, emang nabi sepak bola luar biasa banget. Ya kemarin seru sih. Ya. Oke, itu dia dari intermezzo dari Koci yang jadi bintang tamu di parade trofi IPL kemarin di Citos ya. Kita lanjut ke Derby North London di mana tadi mereka berdua. Nggak penting dibahas ini. Cuma menggantungkan harapan ke Spurs lagi happy. Kenapa? Karena klub yang dia jinx menang. Oh. Barcelona dia jinx juga kan Barcelona lagi main. Benar. Ujungnya 4-1. Tadi dia ngejinx Spurs. Dia jinx Arsenal. Oh iya. Satu-satunya tim yang kalau di jinx pun nggak ngaruh yaitu Spurs. Nah iya kan lo kalah 20 juta. Kalah tiket dari dia juga kan. Emang produser goblok jadi dijadwalin anjing. Gak ada gunanya. Percuma ya udah apa yang mau diharapin dari Spurs? Enggak kan lo gak beli ayam kan. Gue udah makan ayam. Oh udah makan. Semua ritual udah gue jalanin Ji. Sama tim ini doang yang gak ngaruh anjir. Emang udah gak ketolong berarti. Tolong nih tim. Udah gak ketolong ya. Pesan anjir trofi kabinetnya tuh gak pernah kayak gitu. Udahlah lu udah gak usah berharap lu jadi fans Spurs. Padahal Arsenal itu gue agak ngeper juga. Ya lo kan banyak Gue kan harus menunjukkan percaya diri yang tinggi. Gue taruh nama Mamat. Oh iya makanya. Nggak ada seri, pokoknya Arsenal menang Mamat traktir gue, Arsenal kalah gue traktir Mamat. Steak yang paling mahal. Tolol Mamat. Tadi Mamat langsung tweet loh, coach mau makan di mana? Masih aja nggak belajar anjing. 2 kali nerbangin dia ke Amerika anjing. Tolol anjing bergantung sama Spurs. Udahlah. Udah banyak. Masih ngutang gue tiket ke Bali. Anjing ya udah oke. Harpa juga kena kan. Ada hoax, potongnya dari hoax. Emang selalu panas kalau ngomongin persaingan IPL guys. Biar lebih dingin, gue pengen ingetin kalian buat belanja Rexona Man High School yang baru. Tentunya di YouTube Shopping di bawah sini ya, di bawah deskripsi, yang punya membuat kalian wangi juara seperti Manchester City dan memberikan perlindungan 72 jam segar wangi nonstop. Ya langsung aja check out di TikTok Shop, karena pasti akan ada promo-promo spesial untuk para domba.
Atau kalau kalian belum tahu caranya gimana, gampang banget. Klik link di pin komen di bawah ini. Oke, klik link langsung, kalian langsung diarahkan ke TikTok Shop. Dan juga YouTube-nya. Dan bisa langsung check out. Jangan lupa jangan pelit-pelit ya. Beli langsung selusin kayak si Dimas, kayak Taufik, Jani. Tahun. Ya. Kemarin sampai gue jadiin case study tuh. Apa itu? Yang gue kan ada talk show di tuh. Ya Dimas, Jani, Topik tuh gue jadiin case study. Ini adalah para dodi-dodi yang loyal, yang mensupport kita, yang embrace community ini. Kita udah bukan hanya menjadi program football show tapi juga komunitas. Karena kan kemarin ada main bola bareng ya. Terus dodi-dodi tiap minggu nungguin. Terus kemarin salah satu yang komen, "Coach, kita kapan lagi main bola?" Karena gue mau balas, gue dikolongin. Oh, yang terakhir di mini soccer berarti. Dikolongin minta balas. Ji, saking kerasnya persaingan ketidakgunaan pemain-pemain yang ada di Coach FC di lini depan. Gue sampai jadi bek kiri. Itu lucu banget lawan Korea. Anjir. Kacau guys, saking gak gunanya pemain-pemain di depan tim gue ya. Jadi gue yang ngatur. Gue main di mana? Tolongnya dia nanya. Dia tanya. Tolongnya dia nanya. Coach gue main di mana gitu. Gue sama Carlos depan. Gue main di mana, Coach? Lu bek kiri. Anjing, gue langsung suruh main bek kiri. Capek anjing. Dia idolan Udogi. Oh iya kan lo ngejengin Spurs ya. Udogi dipuji-puji. Oke, tadi kita ngomongin City yang terus wangi. Nah, kita belum bahas Arsenal tadi. Lah, enggak usah. Gimana jalannya pertandingan? Enggak usah. Nah, udah. Tapi yang jelas sedikit aja kesimpulannya dari gue adalah nanti coach sedikit aja tambahin. Kalau gue menurut gue ini bentuk adalah ya di saat nggak ada pemain-pemain yang banyak yang absen itu, Arteta minimal menunjukkan dia masih punya solusi ya, walaupun mainnya nggak bagus ya tadi. Kayak amburadul. Iya, tapi kan ya wajar dong. Solusinya solid defense. Cukup oke. Dan dia bisa, dan Arsenal sejak tahun lalu itu punya senjata baru yaitu lewat gol-gol dari itu kan bola-bola mati lah. Itu dari corner, dari free kick. Jadi dia punya senjata baru, nggak ngandelin cuma bola-bola cepat doang yang biasa, tapi dia punya. Tapi Timber keren dong mainnya. Iya, dan itu yang makanya gue bilang, nah dalam minggu depan lawan City akan menjadi penentunya nih, dengan dia nggak banyak. Nggak, gue bilang berat. Ya kan, walaupun ada Rice, nah dia masih bisa nggak bertahan minimal seri aja. Kalau di misalkan seri menurut gue udah jadi bukti ya dia menjadi title contender lagi musim ini gitu ya. Lo lihat gimana secara? Ya kalau dia bisa seri, peluang masih terbuka. Gue sih lebih ngeri. Ya City itu udah kuat lah. Ya, mau gimana pasti udah salah satu. Tapi yang gue waspada itu ya Liverpool sebenarnya. Ya. Gimana mereka bisa takutnya meroket, semua fit, nggak ada yang cedera, ngerti nggak? Lagi on fire, semua dapet. Ya itu yang bahaya. Tapi kemungkinan amburadulnya juga ada kan coach Liverpool kan, dengan banyaknya dengan jadwal padat dan rotasi yang mungkin slot belum bisa kan. Sebenarnya amburadul itu tergantung jumlah pemain penting yang cedera. Oh iya betul. Nah betul. Itu kan tadi Saka cedera loh Ji. Semoga 2 bulan ya Ji. Saka cedera 3 hari. Harus giliran lawan City ramai. Ini juga kalian parah banget. Terutama dia nih paling takut dia sama Arsenal sebenarnya. Memang paling takut Arsenal meroket. Paling dempet soalnya kan. Iya, dia takut, gue tahu. Apalagi nanti hasil dari 150 financial dipotong 50 poin. 50 poin karena dari 115 hanya 5 yang nyangkut. Terlalu ringan 50 poin mah. Ada yang dicabut-cabutin harusnya gelar mah. Ada namanya azas praduga tidak bersalah, dicabut-cabutin MU juara. Iya. Arsenal juara. Iya benar, gue setuju. Jadi emang udah Liverpool juara, udah adil semuanya, semua senang itu. Lu doang berdua. Terus Abu Dhabi marah, udah dicabut Soriano segala dipecat semua, termasuk akhirnya mereka pindah akhirnya cari prestasi lain. Bukannya orang hasil persidangan sama dipecat anjing. Mereka jual cari namanya, mereka coba bangun tim baru. Ya, mendingan kita serius sama Girona aja. Iya, betul. City tinggalin aja. Adalah suara-suara para fans-fans yang frustrasi karena tidak bisa juara dengan adanya Pep Guardiola Ciki dan Ferran Soriano guys. Ya, jadi memang wanginya City ini akan diuji mulai Senin besok karena akan ada sidang dengar pendapat untuk 115 butir tuduhan pelanggaran terhadap Manchester City
City dan bahkan Pep pun juga sampai was-was gitu ya. Saya senang sidang ini akan dimulai Senin ini. Saya paham akan banyak rumor beredar tapi tak ada yang bersalah sampai itu terbukti benar. Jadi kita lihat saja. Tapi menurut lo gerak-gerik City kan sebenarnya udah kelihatan ya. Dia kelihatannya memang di musim ini nggak terlalu belanja jor-joran. Kayaknya untuk antisipasi ini nggak sih? Ya iyalah. Ya kan? Itu mah udah. Berarti lo agak-agak was-was juga dong? Enggak lah. Ya iya pastilah. Dia sosok tegar aja. Apa yang mesti gue was-wasin? My friend. Dilempar ke championship loh. Apa yang gue was-wasin? Nah, jadi gue ada presiden Ji. Ya gue ada presiden dong. Pertama, Leicester City menang appeal dari Premier League. Karena tapi Everton kena tuh. Iya ya beda. Gini, Everton itu karena dia ngaku salah kok. Dia bekerja sama ngaku salah. Bekerja sama. Leicester appeal. Kenapa? Karena dasar legal standing hukum yang dipakai oleh Premier League terhadap Leicester tuh tidak sesuai. Karena dia melakukan pelanggaran finansial di Championship. Di hukumnya di Premier League nggak bisa masuk. Nah sama kayak dasarnya sama City. Sama kayak dasarnya City. Karena bukti yang dipakai itu adalah bukti dari email yang dihack. Kalau ketika email itu dihack tanpa dengan cara ilegal, itu secara bukti nggak bisa dipakai, Ji. Nah, coba gue breakdown ya. Dari 115 itu apa aja tuduhannya? Ya, 65 tuduhan itu terkait dari penggelembungan sponsorship. Dan itu benar ya. Harusnya 300 bukan. Sabar. Itu benar. Dari mana 65 itu dasar hukumnya penggelembungan sponsorship? Dari email yang dihack sama si Pinto itu. Sekarang dia masuk dalam perlindungan saksi. Betul. Perlindungan saksi. Di mana ternyata skandal yang dia buka bukan cuman tentang finansial ini, tapi juga ngerembes ke yang lain termasuk politik dan lain sebagainya. Emang bahaya. Makanya dia masuk ke dalam perlindungan saksi. Nah, apa yang dia temukan itu adalah email dari chief eksekutifnya City pada saat itu kepada seseorang yang bernama Mohamed. Gitu. Mohamed ini siapa? Kita semua tidak tahu. Jadi intinya Mohamed yang Al-Nasr bukan. Jadi yang intinya dia bilang dia butuh tambahan 18 juta pound sponsorship yang di-route via Etisalat pada saat itu. Jadi Etisalat itu salah satu telekom company lah yang di bawah ini yang mensupport Manchester City. Jadi sisa gapnya akan ditutup oleh Your Highness. Bahasanya gitu di email. Dari kata-kata itu disimpulkanlah beberapa sponsorship itu digelembungkan. Itu 65 ya. Total tuduhan yang terkait itu. 35-nya itu dari semua investigasi yang dilakukan, tapi City tidak mau bekerja sama. Jadi intinya nih, lu udah dituduh, gue minta dokumen lo, dokumen A, dokumen B, dokumen C. City tidak bekerja sama. Akhirnya masuklah tuduhan itu. 35, lu nggak comply, lu nggak mau membuat. Pasti ada sesuatu dong. Nah, intinya gitu. Ya. Itu kan pilihan dari lawyer ya. Pilihan dari lawyer. Lu mau gue kasih, mau gak gue kasih. Kalau gue ngasih itu ternyata itu memberatkan gue, ya itu pada prinsip dia untuk gak ngasih. Karena ketika lu ngasih, karena gini, ini tuh hearingnya atau persidangannya itu Independence Committee loh teman. Ya, Independence Committee yang ditunjuk. Independen di atas kertas. Masih bisa lah. Amplop lah. Piringan lagi kan. Amplop bisa. Mana azas praduga tak bersalah ya. Yang berbahasa. Lanjut. Terus 15-nya apa? 15-nya lagi apa? Sisanya tuh adalah Project Longbow. Project Longbow itu adalah City menjual image rights dari pemainnya ke satu company. Dan disinyalir terafiliasi ke Sheikh Mansur. Jadi kalau lu tahu kan image itu untuk lu bikin iklan, lu bikin yang di La Liga sering jadi masalah juga itu kan, makanya diinin pemain sendiri kan. Nah, itu di Chelsea juga sama kayak kejadian. Nah, itu kenapa gue juga punya harapan karena Chelsea kan kasusnya sama. Dia menjual hotel yang merupakan bagian dari sister company tapi di-accrue sebagai revenue-nya dia. Nah, dengan logik yang sama menurut gua ya nggak apa-apa kan gua ngejual image itu ke company tertentu. Itu menjadi revenue gua. Berarti part yang itu mungkin masih aman. Part yang tidak comply bekerja sama masih aman. Yang akan di-defend habis-habisan oleh pengacara City yang jumlahnya banyak banget itu, yang harganya per jamnya bisa jutaan pound. Itu yang 65 tadi bahwasannya dengan email yang lu hack pembicaraan itu ternyata memang bisa membuktikan City bersalah terhadap bloated sponsorship. Gitu, baik dari Etisalat, baik dari Etihad Airways, baik dari semua sister company-nya Your Highness itu untuk bisa membuat City akhirnya bisa punya financial muscle untuk bisa compete dengan
semua tim top Premier League pada saat itu. Nggak boleh. Itu intinya kan adalah duit private lawan duit negara. Ya itu persaingan yang harusnya IPL sadar negara nggak boleh punya klub itu. Parahnya di situ tuh. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Enggak sekali-sekali. Iya. Boleh itu. Nggak sehat Oke. itu ya. Itu nggak sehat. Ya kita lihat ya Sama kayak PSG, City, Iya. Newcastle. Tapi PSG kok bisa lolos mulu ya? Iya kan? Ya amplop Ji, apalagi. Orang itu my PSG friend. itu kan dekat dengan Dua my friend. UEFA segala macam. Iya. Siapa namanya presidennya Khalid apa siapa? Al Nasser. Ya itu kan dia executive committee exco di UEFA. Itu satu. Yang kedua dia mengkudeta Agnelli sebagai European Championship ECA. Jadi presiden ECA ya. Asosiasi klub Eropa. Ya jadi ya udah main Ji di belakang Ji gitu. Itu udah pasti. Ya City doang yang enggak pernah. Sama aja. Ya sama. Itu powernya sama kayak gitu kekuasaannya kan. Sama semua duit semua. Ya, apa kira-kira implikasi dari hukuman-hukuman yang akan timbul? Yang pertama, menurut aturan Premier League, hukuman bisa berupa pengurangan poin atau bahkan sampai dikeluarkan dari Premier League. Ini degradasi lah ya. Walaupun kasus yang terakhir itu akan ekstrim banget lah. Ekstrim banget. Nah, mungkin harus didegradasi biar biar ada shock effect. Itu kan dikeluarkan. Itu yang paling parah, degradasi ya mungkin lah. Jadi pengurangan poin, degradasi atau dicabut semua gelarnya, dibuang semua dari Premier League, ditutup udah nggak boleh lagi City di Premier League gitu. Gue kasih tahu reality check ya buat para fans sepak bola di seluruh Indonesia. Ini adalah reality check nomor 1 ya. Ini pernah terjadi nggak? Pernah. Kapan? Lu menurut Calciopoli? Ya tapi kan nggak 115 gini. Ini gue nggak ngomong tentang degradasinya hukumannya. Skandal. Maksudnya gini, kalau itu sampai didegradasi kayak Juventus ya. Dia mendukung tim-tim yang kena skandal. Gitu. Justru karena itu pengalaman gue banyak ya. Gini my friend. Kalau kita lihat secara bisnis Premier League, it's the most profitable professional football league yang pernah ada. Dari sisi valuasi marketing, baik dari hak siar di British maupun non-British di seluruh dunia paling mahal. Sehingga semua klubnya tersejahterakan. Sekarang kalau ampe skandal ini ampe didegradasi, lu lihat pernah bisa recover nggak sampai hari ini Serie A? Setelah kejadian 2006. Itu bukan. Tapi kan karena faktor Juve doang, bukan Serie A. Tapi gini coach, dari periode 2006 ke bawah 98 sampai 2006 Serie A is the biggest league di Eropa. Semua pemain terbaik mau main di situ, nilai komersial liganya tinggi. Setelah kejadian Calciopoli, Serie A never really recover sampai hari ini menurut gua. Dan itu bisa terjadi sama Premier League kalau sampai City didegradasi ya. Walaupun secara historis ini bukanlah bagian dari tim elit kita bisa bilang yang punya tradisional historis panjang, tapi secara komersial itu bahaya buat Premier League secara sebuah produk menurut gua. Jadi orang-orang kayak yang ngatur liganya punya threat untuk bisa menjaga privasi mereka dan juga sustainability dari Liga Primer secara keseluruhan. Jadi mendegradasi itu punya lebih banyak mudorotnya ketimbang positifnya. Kalau pengurangan poin menurut gua paling rasional. Gue tidak setuju sama lu karena bahwa di atas 2006 Serie A menurun itu betul, tapi bukan karena Calciopoli. Karena Eropa lagi dilanda krisis sehingga pemilik-pemilik Italia kolaps semua. Mereka harus menjual klubnya. Kenapa mereka harus menjual klubnya? Karena pada saat mereka berkuasa, sepak bola Italia tidak dijadikan industri. Nah, itu yang salah. Itu alasannya. Bukan karena Calciopoli. Jadi kalau seandainya didegradasikan, nggak ngaruh. Liverpool, Arsenal, MU tetap nggak ngaruh dengan City. Kagak ngaruh sama sekali. Jadi tolong didegradasikan. Anjing. Jadi tolong didegradasi. Kagak ngaruh. Nggak bisa lah karena di 1 tahun itu coach tiba-tiba semua pemainnya cabut. Sama kayak City. Dia ke klub lain. Iya. Lu lihat Juventus semua pemain terbaiknya cabut. Iya. Kecuali Del Piero. City juga akan cabut. Iya itu pasti. Kevin De Bruyne ke Arsenal. Haaland ke MU. Enggak, maksud gua itu loh, itu implikasi yang akan terjadi di lu Haaland. Gini, sekarang kita hitung deh ya. Pemain dengan image marketing terbesar di Premier League sekarang siapa? Erling Haaland. Pastilah Haaland.
Sekarang kalau misalnya sampai City degradasi, pindahnya kemana? Gak mungkin ke Arsenal, gak mungkin ke MU. Siapa bilang? Opsi cuman Madrid atau Barca. Barca gak ada duit. Orang buat daftarin pemainnya gak bisa. Madrid gak mungkin udah ada punya Mbappe. Iya gak mau dia. Lu mau taruh, lu punya Mbappe, Vini, Rodrigo, Arda Güler. My friend, lu mau taruh Haaland di mana? Mbappe di kanan, ya. Vini di kiri, Haaland di tengah. Kapan Mbappe main di kanan? Ya nggak apa-apa. Waktu MSN dia main di kanan, my friend. MSN. Waktu sama Neymar sama Messi. Waktu sama Messi di PSG kan akhirnya Mbappe yang ke kanan. Enggak, di kiri, Messi yang di kanan. Iya, awalnya sempat dia yang di kanan pas Messi datang. Baru abis itu Messi yang di kanan gitu. Dan karena egonya terluka karena akhirnya kok jadi gue kan harusnya gue the main man di tim ini gitu. Tapi kan beda lah kalau tapi Haaland gagal sama Madrid. Kalau Serie A kan memang faktor krisis keuangan itu ngaruh. Ditambah itu masalah pemilik-pemiliknya yang menurut gue dulu sangat dia coba nyetir. Seolah-olah enggak terdegradasi. Pemilik Italia itu zaman dulu lambat banget dalam berinvestasi. Kalau soal marketing, duit, udah kalian percaya lah. Enggak. Antara ini bukan marketing, ini finance. Dan kalian harus tahu marketing itu juga relate dengan penipuan sangat besar. Iya, betul. Terutama dari pihak klub yang dia dukung. Fansnya sampai coba menggiringkan opini. Ya kalian tahu kan sekarang siapa yang ngomong realitas, siapa yang menggiring opini. Kalian tahu ini bias kan berdua. Ini mereka dia yang bias. Kalau Hanif masih optimis, kalau lu minimal ada kena nggak? Ya harus ya. Kalau bentar, jawabannya tuh bukan yakin, tapi harus lu itu dari situ aja udah tahu. Ini akan menjatuhkan kredibilitas Premier League. Betul. Kalau lu berani menuduh 115 Everton cuma dituduh 1-2, yang lain 1. Ini 115. Iya. Bahkan orang UEFA bilang, UEFA pernah menuduh City, terus batal semua kan digas. Orang UEFA bilang iya, waktu itu memang layak batal karena kita tidak melakukan investigasi secara mendalam. Ya, betul. Dan sekarang mereka pasti kena karena IPL melakukan investigasi yang sangat mendalam. Ya. Maka dari itu kalau dari enggak kena 115 lah. Yalah. 15 saja. Ya, udah degradasi lu. Iyalah. Ya, itu dia. 15 degradasi lu. Itu akan seru akhirnya. Everton 1 poin, 1 pelanggaran aja 8 poin. Ya, dia comply, kita nggak comply. Apa ngapain ngaku? Ya, apa yang harus diakuin orang? Nggak perlu ngakui. Hakim ketok palu, nggak perlu lu ngaku. Cukup bukti, degradasi, bebas gitu. Itu akan kembali ke zaman dulu. Gak semua tim akan bebas. Senang. Iya. Persaingan nggak dominasi. Iya ketahuan. Lu kayak nggak mungkin bebas. Lu kekuasaan lu sekarang udah kayak dinasti anjing. Tidak mungkin bebas. Kalau bebas itu nggak mungkin. 115 pasti ada yang nyangkut. Gimana Dodi? Kasih komen buat kalian, apakah City akan bersalah atau menurut kalian mereka akan bebas dari tuduhan sama sekali? Kalau sampai putusannya bebas, ini kira-kira ada lu peringatan darurat nggak? Dari para klub. Kita lihat apakah fans-fans akan pada demo di depan Eva atau gimana, kita akan lihat. Dan juga pastinya Dodi untuk kalian saksikan terus di Derby setiap hari Senin di channelnya YouTube Coach Yasin. Dan jangan lupa kalian boleh request bro atau babe of the month yang akan kita undang dalam acara di Derby ini, khusus spesial ada bintang tamu. Iya, pemain timnas mana yang pengen kalian lihat jadi bintang tamu dulu? Betul. Ya. Ini kita lagi nunggu dari Rexona akhirnya siapa pemain timnas yang bisa kita tarik gitu ya nanti untuk kita wawancara. Yang main di sini kan? Yang enggak main di luar. Kan boleh request lu jangan gitu dong. Lu jangan langsung kasih. Iya. Enggak kan susah kalau mau. Iya. Udah November baru bisa. Apa-apa lah. Rizky Ridho juga oke gitu misalkan. Itu ada Rizky Ridho. Witan Rizky Ridho oke lah. Rizky Ridho bagus loh mainnya. Yang lain bagus. Iya. Secara ini. Lu setuju Martin Pas. Jauh banget dari Amerika ke sini cuman buat datang ke Tebet aja. Enggak, abis selesai live reaction timnas langsung kita bikin episode. Iya. Oke, jangan lupa juga next week ya kita ada live reaction big match nih antara City lawan Arsenal. Ini udah kayak early final. Ayo Arsenal ke. Cara dua kompetitor terkuat musim ini. Semoga dia ngejinx Arsenal lagi. Karena tiap kali hari ini kemarin dia ngejinx 2 tim, dua-dua menang. Benar, gua ngejinx MU kan Liverpool menang. Ya kemarin aja nggak ketolong spot anjing emang. Kalau ini emang udah gak ketolong anjing. Barcelona lu ngejinx juga menang. Barcelona iya. Apa mana? Gua ngejinx ini Saudi. Ya gitu kan gua nggak serius. Saudi ada. Ayo Saudi.
imbang. Ayo lo. Jangan lupa City lawan Arsenal hari Minggu 22 September jam 21.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa kalian support terus program kita The Derby bersama Lexona. Lanjut terus dan belanja terus di TikTok Shop Coach Justin dan juga di YouTube Shop ya, udah ada ya. Langsung klik di bawah nih, di bawah judul udah ada tuh, langsung ikon-ikon produknya tinggal diklik langsung masuk. Oke, thank you Hanif, thank you juga Coach Justin. Sampai ketemu di thank you semuanya. Rexona lanjut terus. Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi.